Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nurul Faiza Zahra bersama rekan saya, Nanda Lailatul Humayroh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang metode Big M dan dua fase. Sebelum kita mulai mempraktekkan metode ini di Microsoft Excel dan R, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu metode Big M dan dua fase. Metode Big M dan dua fase. Metode simplex digunakan untuk persoalan memaksimumkan atau meminimumkan. Variabel tambahan yang digunakan dalam fungsi batasan yaitu variabel slack apabila fungsi batasannya bertanda kurang dari sama dengan, dan variabel surplus apabila fungsi batasannya bertanda lebih dari sama dengan. Pada metode simplex, apabila semua fungsi batasan bertanda kurang dari sama dengan ruas kanan bernilai lebih dari 0, maka semua variabel slack dapat digunakan sebagai variabel basis awal. Namun apabila fungsi batasan memuat tanda lebih dari sama dengan dan atau sama dengan, maka tidak ada variabel yang dapat digunakan sebagai variabel basis awal, sehingga diperlukan metode lain untuk menyelesaikan persoalan dengan kondisi tersebut, yaitu metode Big M dan dua fase. Metode Big M. Metode ini digunakan jika terdapat tanda lebih dari sama dengan dan atau sama dengan pada fungsi batasannya, sehingga variabel basis tidak didapatkan langsung dari fungsi batasan. Maka dari itu perlu ditambahkan variabel bantuan baru yaitu variabel artifisial R ke dalam fungsi batasan tersebut. Variabel artifisial tidak termasuk bagian dari persoalan program linier, maka pada fungsi tujuan harus diberi penalti yang besar untuk variabel artifisialnya, sehingga nantinya variabel artifisial akan bernilai 0 pada solusi optimumnya. Penalti yang besar yang dimaksud di sini yaitu pada kasus minimum mengalihkan variabel artifisial dengan bilangan M. Kemudian pada kasus maksimum, variabel artifisial R dikalikan dengan min M. M di sini dianggap sebagai nilai yang sangat besar. Model matematis metode Big M. Model awal untuk fungsi tujuan dan fungsi batasan dapat dilihat untuk kasus memaksimumkan maupun meminimumkan. Pada fungsi batasan, persamaan 1 dan 2 memuat tanda kurang dari sama dengan, dan persamaan 3 memuat tanda lebih dari sama dengan, kemudian persamaan 4 memuat tanda sama dengan. Maka, model modifikasi untuk fungsi batasannya, untuk persamaan 1 dan 2 ditambahkan dengan variabel slack karena tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian pada fungsi batasan persamaan 3 ditambahkan dengan variabel artifisial dan dikurangkan dengan variabel surplus karena tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian untuk persamaan 4 ditambahkan dengan variabel artifisial karena memiliki tanda sama dengan. Maka dari itu, fungsi tujuan juga memuat bilangan M untuk mengalihkan variabel artifisialnya. Pada kasus maksimum, variabel artifisial dikalikan dengan min M. Kemudian pada kasus minimum, variabel artifisial dikalikan dengan M. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sama halnya dengan menyelesaikan persoalan metode simplex menggunakan simplex tabel. Jika persoalan visible, maka nilai Z yang optimum tidak memuat bilangan M. Metode dua fase. Sama halnya dengan metode Big M, metode dua fase juga digunakan jika terdapat tanda lebih dari sama dengan dan atau sama dengan pada fungsi batasannya, sehingga variabel basis tidak didapatkan langsung dari fungsi batasan. Maka dari itu perlu ditambahkan variabel bantuan baru yaitu variabel artifisial R ke dalam fungsi batasan tersebut. Metode dua fase memiliki dua fase yaitu fase pertama untuk meminimumkan variabel artifisial dan fase kedua untuk mengoptimalkan fungsi tujuan. Oke, selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Di mana studi kasusnya yaitu selesaikan persoalan berikut ini. Carilah nilai X1 dan X2 yang menyebabkan nilai Z maksimum dengan meminimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 dengan batasan-batasannya yang pertama 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 26, X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 30, X1 ditambah X2 sama dengan 30 di mana X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada Microsoft Excel untuk menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Pertama-tama, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang telah diketahui pada studi kasus. Yang pertama, terdapat variabel keputusan, di mana variabel keputusan yang kita miliki yaitu X1 dan X2. Kemudian kita juga punya fungsi tujuan
yaitu ada jumlah, berapa jumlah X1 dan X2 yang harus kita produksi. Selanjutnya ada biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi X1 dan X2, di mana diketahui biaya untuk X1 adalah 2 dan biaya untuk X2 adalah 3. Kemudian total. Total sendiri diperoleh dari sum product dari jumlah kita kalikan dengan biaya. Oke, selanjutnya kita akan menulis fungsi batasan sesuai yang diketahui pada studi kasus. Fungsi batasan, mana terdiri dari X1 dan X2, dan kita memiliki 3 batasan, yaitu batasan 1, batasan 2, dan batasan 3. Di mana nilai-nilainya yaitu 2, 1, 1, 3, dan 1, 1. Selanjutnya, kita tambahkan kolom total. Kita tambahkan juga kolom tanda. Dan yang terakhir, kita tambahkan kolom RHS atau right hand side. Untuk tandanya, untuk batasan pertama, kurang dari sama dengan, batasan kedua lebih dari sama dengan, dan batasan ketiga sama dengan. Kemudian untuk right hand side-nya, untuk batasan pertama ada 26, batasan kedua 30, dan batasan ketiga 20. Kemudian untuk kolom total, seperti biasa kita menggunakan fungsi sum product. Sum product dari jumlah X1 dan X2 yang akan kita produksi, jangan lupa menggunakan dolar, dikalikan dengan batasan dari X1 dan X2. Kemudian kita enter, kemudian tarik aja ke bawah karena kita sudah menggunakan dolar. Selanjutnya kita klik data, kemudian kita pilih solver. Pada kolom set objektif, kita pilih total. Kemudian untuk to-nya kita pilih minimum, karena kita ingin meminimumkan sesuai yang diperintahkan pada studi kasus. Kemudian pada kolom by changing variable cells, kita pilih jumlah X1 dan X2 yang akan kita produksi. Kemudian untuk subject to the constraint, kita klik add. Untuk cell reference-nya, kita klik total, di mana tandanya kurang dari sama dengan, dan constraint yang kita miliki untuk batasan pertama yaitu 26. Kemudian klik add. Selanjutnya, untuk batasan kedua, total pada batasan kedua, kemudian untuk tanda yang digunakan yaitu lebih dari sama dengan, dan constraint yang dimiliki yaitu 30. Kemudian klik add. Dan untuk batasan yang terakhir, klik total pada batasan terakhir, kemudian tanda yang digunakan yaitu sama dengan, adapun constraint dari batasan terakhir yaitu 20. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita pilih simplex LP, dan kita klik solve. Pilih answer, dan klik OK. Hasil tersebut akan muncul pada sheets answer report 1. Berikut adalah hasil analisis yang telah kita peroleh. Jika teman-teman lihat di sini, jumlah X1 dan X2 yang akan diproduksi yaitu sebanyak 6 untuk X1 dan 14 untuk X2. Selanjutnya kita masuk pada tabel constraints. Pada tabel ini kita lihat pada batasan kedua, slack-nya berjumlah 18, yang berarti batasan kedua memiliki sisa sumber daya sebanyak 18. Sedangkan jika teman-teman lihat pada batasan pertama dan batasan ketiga, slack-nya berjumlah 0, yang berarti tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dari sumber daya tersebut. Baik teman-teman, sekian untuk pengerjaan di Excel. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pengerjaan di R.